Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk kita boleh belajar ya, akan firman-Nya sebentar. Oke. Ya. Bentar ya. Baik. Shalom semua, selamat pagi yang di bagian barat Indonesia, selamat siang yang di bagian timur. Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi dalam hadirat-Nya saat ini untuk belajar. Ya, puji Tuhan. Ya. Tema kita hari ini berusaha untuk mencari tahu, untuk mengenal apa kerinduan Papa kita yang paling dalam? Ya, apa itu yang dia rindukan? Ada dua ayat yang kita akan baca lebih dulu. Yang pertama, Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Puji Tuhan, Nabire, Medan, Nadir. Puji Tuhan. Matius 5 48. Dua ayat ini akan menolong kita untuk kita mengerti apa kerinduan hati Papa yang paling dalam. Oh, nggak bisa, ada masalah? Pak Galih bisa ambil alih dulu. Ya, Matius 5, 48. Begini kata Tuhan Yesus. Hendaklah kamu semua sempurna seperti Papamu yang ada di surga itu sempurna. Nah, itu yang pertama kerinduan Papa kita lihat di ayat ini. Ayat kedua, Roma 8:29. Nah, biarlah dua ayat ini akan mendorong kita, akan memacu kita, akan memberi kita semangat untuk mengenal kerinduan hati Papa. Roma 8:29. Ya, siapa aja boleh nayangkan Alkitab? Oh, Galih, bisa ya. Terima kasih. Sebab semua orang, pokoknya orang yang dipilihnya dari semula, maka orang-orang itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat. Sebab bagi siapa yang telah dia kenal sejak semula, juga Tuhan menentukan yang telah dikenal sejak semula itu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. PIS. Ya, PIS. Mereka yang telah dipilih oleh Tuhan telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, anak itu menjadi yang pertama di antara banyak saudara-saudara. TSI, ya. Karena Tuhan, Bekasi harus keluar. Aduh, belum apa-apa, oke ya. Karena Tuhan mengenal dan mengasihi kita sejak semula. Dia pun sudah menetapkan agar kita menjadi serupa dengan anaknya, dan supaya Yesus menjadi anak sulung di antara banyak saudara-saudari. Nah, ini ayat yang kedua dalam kerinduan hati Papa terhadap kita. Kali coba Matius 5:48 tadi. Dari berapa terjemahan kita coba cari Matius 5:48. Matius 5:48. Halo Clay, senang sekali kalian ikut belajar.
Ini salah satu cucu saya ikut belajar juga. Dia baru lulus SMP. Ya. Opa senang sekali, Kle. Dalam waktu libur kamu ikut belajar firman Tuhan. Ayatnya langsung. Karena itu kamu harus menjadi sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. PS. Ya. Oke, Lampung ikut. Ya. Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Nah, BIS dan TSI itu hampir sama terjemahnya karena penterjemah BIS dan TSI ini mau lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagus ya, saya ulangi. Kalau kita cuma dituntut sempurna seperti Bapa di surga itu adalah sempurna, jujur semua kita pasti akan keberatan. Aduh, begitu berat tuntutan atau standar ini. Tapi kalau diterjemahkan dengan konsep BIS dan TSI, Bapamu di surga, itu mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. TSI, hendaklah kamu mengasihi semua orang. Dengan demikian kamu akan menjadi sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tadi dalam perjalanan saya, duduk di sebelah saya, maaf ya, gak usah tanya dari agama apa. Seorang yang sangat taat pada agamanya. Nah, ya karena kami sebelahan duduk, ya ngomong-ngomong begitu. Nah, akhirnya dia tanya, jadi Bapak profesinya apa? Saya bilang saya hamba Tuhan. Oh iya, berarti kita sama dong rohaniawan. Oh, saya kenalan, saudara. Lalu dia cerita ya soal agama. Wih, ngeri saya dengar itu. Saudara, semua agama di dunia, termasuk agama Kristen dan agama Katolik, catat. Pokoknya yang namanya agama dan pengikutnya yang belum kenal Bapa di surga, maka semua orang beragama di dunia itu tuntutannya sama. Taat nggak dalam ibadah? Itu pertanyaan nomor 1. Taat tidak dalam ibadah. Baru yang lain, taat nggak dalam peraturan agama? Tapi Bapa kita di surga tidak pernah menuntut satu kali pun tentang mentaati, rajin, takwa, tekun, beribadah. Tidak. Yang Papa rindukan adalah supaya saudara dan saya bisa mengasihi semua orang seperti Bapa di surga telah mengasihi kita semua. Nah, kesempurnaan yang dia rindukan adalah wujudkan kasih itu untuk semua orang. Bukan berdebat, bukan bersinggungan, bukan mendiskusikan tentang agamanya. Enggak. Papa enggak pusing. Ya, Lapas Cianjur minta temanya ditulis, sudah ada di Facebook ya, tolong itu. Ini yang luar biasa. Jadi yang Papa cari adalah bagaimana karakternya dan pribadinya yang mengasihi semua orang. Dan kalau saya bilang lebih jelas lagi ya, oh ya Senta, senang sekali Papa kamu hadir. Ini. Kalau lebih jelas lagi saya berkata, Bapa di surga mengasihi setiap kita. Justru pada waktu kita sedang tidak baik-baik saja. Ini bahasa halus. Saya ulangi, Bapa di surga itu mengasihi kita. Justru ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Itu halusnya. Kalau saya ngomong yang frontal dan tajam.
Bapa di surga mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Ketika kita dalam posisi bajingan tengik, itu istilah Jawa. Orang Jawa kalau saya berkata bajingan tengik, itu nggak ada yang lebih tinggi dari itu kejahatan orang itu. Maaf. Saudara pernah dengar kata bejat? Bejat itu nggak cuma rusak. Bejat itu rusak dan menjijikkan. Seperti itu pertama kali Papa mengasihi kita. Dalam kondisi kita bajingan tengik. Bejat total. Enggak cuma rusak tapi menjijikkan. Terima kasih Papa. Terima kasih Mike. Papa senang kamu hadir. Nah, kasih yang dia nyatakan untuk kita, awal-awal dia mengasihi kita, dalam kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Kasih itu harus kita nyatakan kepada semua orang. Agama apapun, termasuk agama Kristen Katolik, tidak bisa mengasihi semua orang dengan kasih yang sempurna. Seperti Bapa di surga mengasihi kita dengan sempurna. Maaf loh. Lihat aja di LP-LP. Bukan rahasia. Kalau yang datang itu dari gereja Katolik, maka yang Protestan Pentakosta, maaf, walaupun disuruh, nggak mau. Karena tidak seagama. Padahal Alkitabnya sama, Bapaknya sama. Begitu pula sebaliknya. Kalau yang Protestan datang untuk buat ibadah di LP masing-masing. Biasanya Katolik Pentakosta nggak mau datang. Nanti kalau yang datang itu Pentakosta, maka yang lain nggak mau datang. Belum lagi baptisnya, belum lagi adventnya. Dan banyak lagi. Saudara, ini loh agama itu. Sampai kapan kita terpecah-pecah, terpisah-pisah, terkotak-kotak. Jadi kerinduan Bapa di surga tidak menanyakan tentang rajin atau tidaknya kita beribadah. Bapa di surga tidak merindukan kita rajin puasa, rajin ini, rajin itu. Tidak. Yang Bapa rindukan, ayo kasih semua orang. Seperti dia mengasihi kita. Maka itu berkali-kali dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada hukum. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap-segenap hidupmu, kekuatanmu, tenagamu, idemu, pikiranmu. Segenap apa yang ada padamu, itu hukum kasih. Mengasihi Tuhan seperti itu tanpa mempertanyakan agamamu apa, tidak. Dan Tuhan Yesus berkata, dan yang kedua, yang sama dengan itu, ini kalimat bagus sekali. Tuhan Yesus tidak berkata, ada hukum yang pertama dan ada hukum yang kedua. Tidak. Tuhan Yesus berkata begini, setelah hukum yang pertama, dia ucapkan, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap idemu, segenap harta bendamu. Maka Tuhan Yesus berkata, hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Ini kalimat bagus. Berarti sejajar. Nomor 1, nomor 2 itu sejajar. Bukan timpang. Ya. Kasihlah sesamamu manusia. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Wah, itu hukum yang luar biasa. Jadi apa yang orang lain ingin lakukan untuk kita, hukum yang sama dengan yang pertama tadi, maka kita harus melakukannya untuk orang lain. Sampai di sini saya akan mengatakan kalimat ini, ya. Woi, Ibu Lani, apa kabar?
Bagaimana sapi-sapinya langsana sekali muncul ini ya. Nanti tanggal 26 ya minggu depan Koden sampai di LA. Mudah-mudahan bisa ketemu. Maaf, saya harus katakan kalimat ini. Agama tidak ada kasih sama sekali. Termasuk dalam agama Kristen, agama Katolik, dan turunan-turunannya. Yang Baptis, Advent, Pentakosta, Protestan, Reform semua. Nggak ada kasih. Maaf ya, jangan marah. Buktinya apa? Buktinya masing-masing nama sinode ini susah, mustahil bersekutu, duduk sama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Apalagi agama-agama dengan agama yang lain. Yang sesama kita saja. Alkitabnya sama. Tuhannya sama. Roh Kudusnya sama. Bapaknya juga satu. Bisa terkotak-kotak. Maka itu jangan pernah bangga. Kalau orang menyebut diri saudara orang beragama. Maaf. Karena begitu mendengar kata beragama, yang muncul adalah kebencian. Maka itu yang Papa minta kepada kita. Kasihlah sesamamu seperti Bapa di surga mengasihi kita. Nah ini kerinduannya. Sehingga kita enggak terkotak-kotak, sehingga kita tidak terpecah-pecah. Ya, tapi menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Jadi saya ulangi lagi yang baru bergabung. Kerinduan Papa terhadap kita, anak-anaknya, kekasih-kekasihnya, itu bukan kerinduan untuk rajin beribadah. Tidak. Bapa kita tidak pernah berurusan dengan satupun tata cara ibadah. Baik gereja maupun agama lain. Tidak. Yang Papa urus cuma satu ini. Matius 5:48 dari beberapa terjemahan tadi. Apakah saudara dan saya mantan-mantan bajingan tengik. Mantan-mantan orang bejat. Yang gak cuma rusak tapi menjijikkan. Itu diangkat jadi anaknya, dikuduskan. Apakah kita 34-35 kali Yohanes 13, apakah saudara dan saya sudah melakukan mengasihi sesama kita? Nah, jadi hari ini kita belajar. Oke ya, ayo supaya kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita semuanya. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia memberikan kita perintah yang baru. Sama seperti aku. Maaf. Kepada kamu. Nah saudara pelan-pelan dulu. Bentar. Ini ada yang. Ya. Kalau ada perintah baru yang Tuhan Yesus katakan. Yohanes 13 sampai Yohanes 16. Itu terjadi di saat yang sama. Di satu tempat yang sama. Ini perpisahan Tuhan Yesus dengan ke-12 muridnya. Perpisahan yang sangat saya baca ada komen ini. Iya betul sekali. Bapa selalu menunggu kita semua. Tetapi pertanyaannya, kita mau ikut apa tidak? Betul. Dari Medan, luar biasa. Kerinduan Bapa di surga sebetulnya nggak ribet, betul. Yang membuat ribet itu peraturan agama, doktrin itu membuat ribet. Seperti yang diajarkan agama apapun benar. Nah, Tuhan Yesus di perpisahannya itu berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu. Kalau dia memberi perintah baru berarti ada perintah yang lama. Memang ada. Apa itu perintah yang lama?
Yaitu hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apa perintah barunya? Saya ulangi, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi dengan standar, ukuran, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Langsung TSI-nya aja. Pada waktu TSI-nya. Lihat ini. Aku memberikan perintah baru kepada kalian. Kasihlah satu sama lain, ya, sama seperti aku sudah mengasihi kalian. Begitulah kalian harus saling mengasihi. Saya tekankan lagi, Tuhan Yesus bukan pendiri agama Kristen. Bahkan saya tegaskan, jangan sekali-kali kita murid-murid Tuhan Yesus memberitahukan kepada dunia bahwa Yesus itu agamanya Kristen. Awas saudara berkata begitu. Itu penyesatan. Itu penghinaan habis-habisan. Karena masih ada di kalangan orang Kristen yang mati-matian ngotot Yesus itu agamanya Kristen. Tidak. Lalu apa kalau ditanya agamanya? Dia nggak punya agama. Dan dia tidak beragama. Karena dia Tuhan. Nah, jadi agama itu mengkotak-kotakkan. Maka itu orang nggak bisa sehati, nggak bisa seia, hancur. Hidup di dunia itu bukan karena ekonomi, ya, bukan karena perang, bukan karena teroris, bukan karena yang lain. Agama yang merusak. Wih, dari Bandung ada komen. Ngeri. Kalau ego denominasi udah muncul, akhirnya kita cenderung menyembah doktrin. Padahal Alkitabnya sama, Tuhannya sama. Itu yang mengerikan. Nah, inilah hukum baru yang Papa rindukan saudara dan saya mengikutinya. Lagi sekali jangan tanya agamamu apa, ritualmu hari apa. Karena di antara 3 agama ini, saya tuh kadang-kadang lucu ya. Apalagi kalau kita pergi ke daerah-daerah Kristen. Ya, lihat. Kamu tuh ibadahnya hari Jumat, hari Sabtu, atau hari Minggu? Ayo, yang belum pernah ditanya orang seperti itu, saya beritahu. Saudara, ini pertanyaan yang, menyakitkan hati Tuhan. Maka kalau dijawab, oh ibadahku hari Jumat, oh kamu Muslim. Oh ibadahku hari Sabtu, berarti kamu Advent dan Yahudi. Oh ibadahku hari Minggu, nah itu baru Kristen. Lubuk pakam harus keluar, Tuhan memberkati ya. Enggak, Papa enggak mau kita dikotak-kotakan. Ibadahmu hari apa? Enggak ada. 24 jam sehari. 7 hari seminggu. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Nah ini bingung lagi. Oke, saya harus ngomong. Karena buat Papa kita, ibadah itu bukan di tempat tertentu, jam tertentu, dan menggunakan tata cara dan baju tertentu. Tidak. Buat Papa kata ibadah, worship dalam bahasa Inggrisnya, yang belum tahu hari ini harus tahu. Kata ibadah, kata menyembah, itu buat Papa artinya hidup dengan Papa. Catat yang belum tahu. Nah, sejak saya diberitahu pengertian ini, berapa puluh tahun yang lalu, lebih 40 tahun yang lalu, saya tidak pernah mempermasalahkan gereja apa, agama apa, tidak. Sebab yang Papa minta kata ibadah, menyembah, berdoa, itu artinya kita sedang hidup bersama dengan Tuhan. Apalagi kalau gereja berkata doa itu adalah nafas. Halo? Kalau saudara percaya dunia ini doa itu nafas, maka kita tidak boleh nafas cuma seminggu sekali dan 2 jam. Mati. Maaf.
Ada komen, kita diciptakan dengan fondasi sesuai rupa dan gambarnya. Tetapi kenapa kasih itu susah diupayakan? Kebanyakan orang-orang egois hanya mengasihi diri sendiri, betul. Terus komen lagi, di dunia perbankan yang katanya sekuler. Oh, terima kasih Paulus. Ini ilustrasi bagusnya. Di dunia perbankan yang katanya sekuler ada ATM bersama. Oh, betul. Berbagai bank saling bersaing untuk dapat profit paling besar. Tapi dalam hal tertentu, mereka mau bekerja sama untuk melayani nasabah, bisa narik uang di mana-mana. Nah, seharusnya gereja begitu, bukan? Ya itulah. Kalau ada yang tanya, lalu sampai kapan? Ya nggak tahu. Tergantung pribadinya masing-masing. Betul sekali. Maka itu hari ini kita harus berubah. Memang sulit untuk tidak punya agama, karena agama itu diakui pemerintah. Nah, kalau cuma pengakuan, nggak apa-apa. Tapi bukan untuk hidup bersama. Perhatikan ya, yang tanya ini, kalau ada orang tanya secara hukum negara, saya orang Kristen. Tapi bukan saya pakai untuk hidup. Sebab kalau saya pakai untuk hidup, maka di kalangan gereja tanya lagi, kamu Kristen apa? Nah, kalau saya beragama Kristen, itu saya pakai untuk hidup. Saya ketemu orang Hindu, Buddha, Muslim, Bahai, ateis. Mereka jadi ribet lagi. Maka itu yang tanya ini dengar baik-baik, enggak sulit. 52 tahun saya sudah hidup melayani Tuhan. Dan orang gak pernah tanya saya dari gereja apa. Bersyukur untuk itu. Jadi lagi sekali, agama hanya untuk hukum pemerintah. Titik. Tapi agama kita tidak boleh kita pakai untuk hidup bersama. Hidup bersama kita memakai hukum kasih. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5:48. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ternyata ditulis. Kalau Bapa di surga sudah mengasihi manusia bajingan-bajingan ini dengan kasih yang sempurna. Maka dia minta saudara dan saya pun harus mengasihi sesama kita seperti kasih itu. Nah, ayat 35 sekarang. Yohanes 13 ayat 35. Amin. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita melakukan kerinduan Bapa. Oke. Kita lihat ini ya, Yohanes 34 ayat 35 sekarang. Ya, masa kita kalah sama dengan bank, ada ATM bersama kok. Ya, luar biasa itu. Oke, ada yang tanya lagi. Bagaimana praktek mengasihi orang-orang tipe batu asahan yang suka gosok? Yang kebanyakan kalau berhubungan sama mereka merugikan or menyakitkan. Jawabannya, bukankah saudara dan saya sering merugikan Tuhan Yesus dan menyakitkan Tuhan Yesus? Jangan sombong. Jadi apa-apa kalau kita aplikasikan kepada Tuhan Yesus, maka nggak ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana praktek mengasihi orang-orang yang tipe batu gosok, yang suka gosok hidup kita, yang kebanyakan kalau berhubungan sama mereka itu pasti merugikan atau menyakitkan? Jangan sombong. Bukankah kita sering merugikan Tuhan, menyakiti hati Bapa di surga, tapi dia tetap mengampuni? Ya seperti itu. Ada yang tanya lagi, apabila agama sebagai hukum negara, berarti benar kalau agama itu tidak menyelamatkan masuk surga? Memang nggak ada membuat agama orang masuk surga, sebab agama punya kapling-kapling sendiri. Nah di surga kan nggak dikapling-kapling. Kalau ada kapling, siapa Pak RT-nya? Aduh, sudah jangan ngomong agama. Ya, kalau kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti itulah keselamatan. Iya, karena Tuhan Yesus itu pintu. Ya, jalan ke surga. Karena cuma satu. Jadi harus lewat dia, nggak ada jalan lain. Tapi bukan soal agama.
Banyak orang Kristen yang nggak masuk surga karena hidupnya nggak taat. Siapa ini? Tolong dimatikan. Izin Bapak dari Rutan Tanjung Redep bertanya. Oh, bisa nanti ya? Nanti saja. Nanti kalau sudah terakhir, oke? Supaya kita selesai. Ayat 35, kita lihat ini. Dengan demikian. Dengan apa? Dengan saudara dan saya mengasihi semua orang dengan sempurna. Seperti Bapa di surga telah mengasihi kita. Semua orang akan tahu bahwa saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Diulang lagi. Yaitu jikalau kita saling mengasihi. TSI-nya. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian adalah murid-muridku. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan ini luar biasa. Tapi Tanjung Redep belum keluar dulu, toh masih bisa ya sampai terakhir. Saudara perhatikan. Firman ini luar biasa. Dan inilah kerinduan Bapa di surga. Bukan rajin beribadah, bukan rajin puasa, bukan rajin baca Alkitab saja. Tapi kasih itu. Nah, saya akan uraikan. Walaupun sudah berkali-kali saya berbagi tentang Yohanes 13, 34, 35. Tapi hari ini saya ulang lagi. Tuhan Yesus terhadap kita, murid-muridnya, tidak pernah, catat ya, tidak pernah satu kali pun memberikan program atau konsep untuk memakai simbol-simbol tertentu, warna-warna tertentu, pakaian-pakaian tertentu, dan aksesoris-aksesoris tertentu. Tidak ada. Saudara boleh cari sampai robek Alkitab saudara. Enggak ada. Tapi semua agama di dunia ada simbol-simbolnya. Termasuk dalam kalangan gereja. Kenapa kita bisa tahu? Oh, itu orang Katolik. Karena dari pakaiannya, jubahnya, ya, untuk yang biarawatinya ada simbolnya yang dipakai. Kenapa tahu itu orang Katolik? Kalau doa selalu pakai tanda salib. Kok tahu itu orang Ortodoks? Iya, karena berjanggut dan biasanya imam-imam Ortodoks itu gemuk-gemuk, pakai jubah hitam, maaf. Nah, loh itu orang Protestan. Loh kok bisa? Itu loh pakai apa? Kerah apa leher putih itu, ya, dog color istilahnya. Kok jelek betulnya leher anjing ya. Nah, orang tahu itu pendeta. Nah, begitu pula kalau satu hari saudara di tempat yang ramai, entah ada acara apa. Terus saudara ngelihat sekelompok orang di sebelah kiri saudara. Wah, aku tahu ini pasti orang Buddha ini. Jangan noleh ke kanan. Ih, itu orang Hindu itu. Terus saudara balik lihat ke depan. Wah, itu orang Islam itu. Mengapa kita bisa tahu mereka orang ini, mereka orang itu? Ya karena pakaiannya. Orang Hindu punya warna beda, orang Buddha punya warna beda, orang Islam punya tanda-tanda aksesoris yang beda. Ada yang ngomong, kadang saya juga ingin pergi ke ibadah gereja A atau B. Tapi sejak kecil sudah didoktrin. Kalau sudah melayani di gereja A, maka tidak boleh pergi ke gereja lain. Mungkin khawatir pindah jemaatnya. Ada dua alasan yang begitu. Yang pertama, supaya uang kolekta, uang persembahannya nggak pindah gereja. Yang kedua, yaitu satu kesombongan agamawi. Ya, jadi kita harus tahu itu. Maka itu Tuhan Yesus tidak pernah, catat. Tuhan Yesus nggak pernah memberi kita simbol-simbol tertentu, aksesoris tertentu, warna baju tertentu, tidak. Simbol yang dia ajarkan kepada kita
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kita muridnya. Bukan karena pakai kalung salib, pakai tanda salib, pakai jubah, pakai ini, pakai itu. Tidak. Yohanes 13:34 memberitahu kita. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kita ini muridnya. Jikalau kita saling mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Sama seperti Bapa mengasihi kita dengan sempurna. Ada komen lagi. Sedihnya kadang kita nggak bisa membedakan antara having religion, beragama, dan being religious, beriman, hidup bersama Bapa. Sehingga sungguh bisa menghargai dan mengasihi sesama. Betul. Ya, semua kita bisa praktek. Kasih itu untuk siapa saja. Tadi pagi saya naik taksi. Ya. Nah, saya itu begitu masuk taksi, HP saya nyalakan. Karena sudah HP saya matikan. Wah, telepon masuk banyak sekali. Nah, saudara, pas berhenti sejenak nggak ada telepon. Sopir taksi itu tanya. Maaf ya, saya cuma cerita. Saya juga kaget. Wah, Bapak ini sangat dihormati ya. Saudara kaget nggak sopir taksi bisa bilang begitu? Loh, saya tanya, Pak, dalam hal apa? Bahkan saya minta maaf Pak, begitu saya masuk taksi Bapak, saya belum ada waktu tanya Bapak dari mana, karena telepon langsung berdering. Ini loh jawaban. Saya nggak dengar siapa yang telepon Bapak tadi. Ya pasti nggak dengar, karena saya nggak pakai speaker. Tapi dari cara Bapak menjawab, dari cara Bapak bicara. Kebetulan telepon itu ada urusan yang sakit, urusan meninggal, urusan ini, urusan itu. Tahu-tahu Bapak itu bisa berkata seperti itu. Lalu dia tanya, jadi Bapak ini profesinya apa? Saya bilang, saya hamba Tuhan. Oh, pantas katanya. Sebuah kesaksian. Padahal cuma telepon dan dia nggak dengar yang telepon saya bicara apa. Cuma saya jawab. Maka itu orang-orang kaya yang punya supir pribadi. Saudara jauh lebih lama sehari-hari bersama dengan supir saudara daripada bersama istri atau suami atau anak-anak. Sebab supir pribadi itu selalu ngikut kemana saudara pergi. Nah di situ kalau saudara telepon marah, bentak, ngomong apa saja, supir itu dengar. Ini supir taksi yang cuma nggak sampai 1 jam saya di taksi. Dia merasakan ada sesuatu. Ada komen lagi, show Christ, not just share Christ. Tunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan nyata, sehingga kita bisa connecting people to God, bisa menyambungkan orang-orang itu dengan Tuhan. Jadi ingat iklannya handphone Nokia yang tagline-nya connecting people. Betul ya? Masih ingat zaman Nokia dulu sebelum ada Samsung, iPhone semuanya, maka ya iklannya Nokia itu menyambungkan, menghubungkan satu orang ke orang yang lain, connecting people. Terima kasih untuk itu. Ciri dan simbol itu jadi menunjukkan perbedaan, tidak memuliakan Tuhan. Ya betul. Maka itu jadi orang Farisi, sombong. Maka itu orang-orang yang dengan jubah-jubah keagamaannya. Wih, kalau jalan itu nggak bisa nunduk. Ya, terus merasa hebat karena jubah-jubah keagamaan itu. Tapi justru Tuhan Yesus nggak suka kepada mereka. Jadi hari ini saudara, kerinduan Tuhan atas kita bukan rajin beribadah. Bukan rajin memberi persembahan. Bukan rajin doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Kebanyakan doa nggak kerja, maaf. Bukan kemana-mana bawa Alkitab. Oi, anak saya Paulus ikut gabung. Puji Tuhan. Jadi hari ini saudara, Tuhan ingin melihat kita.
menyatakan dirinya, mewakili dirinya kepada dunia ini. Itu kerinduannya. Jadi bukan menunjukkan agamanya apa, tidak. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Ya betul, Amang Simanung Khalid. Salah satu bukti kasih itu nyata. Ayo kalau ketemu orang yang lapar kita beri mereka makan. Betul. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Woi, Bapak Buing. Ini tokoh masyarakat Lundaya. Setuju? Jika kita tidak bisa berbicara dengan mulut tentang Tuhan, maka kita harus berbicara dengan hidup atau karakter kita tentang Kristus pada orang di sekitar kita. Wih, terima kasih Pak Buing. Itu dia. Ya. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. AYT. Ini terjemahan yang betul. Jadi kami adalah duta-duta Kristus. Oke, BES-nya. Coba pakai terjemahan apa. Terima kasih, sangat terberkati tentang kasih persaudaraan di dalam Kristus ini. Kayaknya anak-anak muda generasi Z sekarang lebih kritis. Beda dengan generasi papa-papa kita atau kakek kita yang masih lebih taat kepada doktrin. Betul. Mendra, senang sekali papa kamu hadir. OPS sama pakai utusan. TSI sama pakai utusan. Coba terjemahan yang lain. Duta-duta Kristus itu yang betul. Oke, Selbir. Kami adalah duta-duta bagi Al-Masih. Ya. Terus AVB. Kami adalah para duta Kristus. Oke. Melalui kami. Tuhan menyampaikan apa yang dikehendakinya. Ya. Terus. Oke, BSD. Yaitu, jadi kami berbicara untuk Kristus. Melalui kami seolah-olah Tuhan sendiri yang menasihati kalian. Ya, terus turun lagi apa? VMD ya, VMD. Jadi kami sudah diutus untuk berbicara demi Kristus. Ya, AMD. Jadi kami adalah duta-duta untuk Kristus. Oke, KSKK, maka kami menampilkan diri sebagai utusan-utusan Kristus. Ya, FIH coba. FIH. Ya, sama. Kami adalah duta-duta Kristus. Tuhan memakai kami untuk berbicara kepada saudara. Kami mohon seolah-olah Kristus sendiri yang memohon kepada saudara. Supaya saudara menerima kasih yang ditawarkan. Ya, Kristus kepada saudara. Bahasa Inggrisnya, coba kali apa saja temukan yang bahasa Inggris ya, supaya kita tahu siapa kita. Therefore, ya, we are ambassadors for Christ. Ya, ambassadors for Christ. Coba turun lagi, naik lagi. We are ambassadors for Christ. Nah, NIV. Biar therefore bukan SV sama semua. Oke. Nah, saya kan uraikan kenapa ini kok. Saya kan uraikan ini saudara. Luar biasa ini. Duta besar kerajaan surga. Sudah tahu tugas duta besar? Iya. Ada yang komen. Bagus ini. Saya baca. Mana tadi? Kami adalah presiden-presiden Republik Kerajaan Surga. Amin. Gitu ya. Nah, saudara, ini yang dirindukan Tuhan. Oke, izinkan saya memberikan contoh nyata. Di dalam hukum hubungan internasional, perhatikan, dalam hukum hubungan internasional, maka antar negara sahabat, ya, antar negara sahabat itu harus dijalin
dengan mengutus perwakilan negara-negara di negara sahabat. Nah, dalam bahasa politiknya itu namanya duta besar. Nah, duta besar itu harus berdomisili di ibu kota pemerintahan. Nah, di bawah duta besar ada konsulat jenderal, konjen. Nah, itu yang di kelas provinsi. Oke ya? Nah, saudara, apa fungsinya kedutaan besar negara-negara itu? Ada 3 bagian besar. Ya, saya akan percepat. Nah, itulah kerinduan Papa terhadap kita. Misalnya begini, ada orang Amerika sangat pingin ke Indonesia. Karena sejak pemerintahan Jokowi ini Indonesia jadi terkenal. Di dunia internasional bersyukur untuk itu. Contoh kemarin saya dari Australia menuju ke Denpasar terus ke Surabaya. Saudara, ya saya naik Jetstar, 5 awak pesawatnya itu semuanya orang Indonesia. Nah, mereka cerita satu-satunya penumpang Indonesia dalam sebuah pesawat yang isinya 200 hampir 300 penumpang. Yang warga negara Indonesia cuma saya sendiri. Yang lain itu warga negara Australia mau berlibur ke Bali. Wih, bayangkan. Indonesia dikenal oleh internasional. Nah, kebetulan Australia itu dekat dengan Indonesia. Kalau orang Australia ke Bali nggak perlu lama-lama. Tapi yang Amerika kan jauh. Nah, jadi kalau ada orang Amerika pengen tahu, woi Pak Jerry maaf, puji Tuhan. Kalau ada orang Amerika pengen ke Indonesia. Tapi mereka punya masalah waktu dan mereka punya masalah keuangan. Jadi nggak bisa. Nah, di Amerika itu ada kedutaan besar Republik Indonesia itu di Washington DC. Tapi juga ada konsulat-konsulat jenderal. Ada di Atlanta, ada di New York, ada di Los Angeles. Saya nggak tahu di mana lagi ya. Ada beberapa. Nah, orang Amerika ini tidak perlu sedih, nggak perlu putus asa karena nggak punya waktu dan nggak punya uang ke Indonesia. Mereka boleh datang ke kantor duta besar, atau ke kantor konsulat jenderal. Begitu orang Amerika ini sampai ya di perwakilan negara Indonesia, maka di situ di semua perwakilan negara apa saja, saudara, pasti ada lembaga konsuler atau ruangan atau departemen mereka yang menunjukkan masing-masing kebudayaan seluk-beluk negara yang diwakili. Nah, begitu orang Amerika ini sampai, lalu melihat semua data, ya, lihat video, lihat lukisan, lihat apa saja, kira-kira 90% orang Amerika ini sudah bisa membayangkan, oh Indonesia itu seperti ini. Karena ada kedutaan besar negara masing-masing. Pasti ada. Contoh yang di Indonesia, yang Jakarta. Kedutaan besar Kerajaan Belanda. Itu punya sebuah lembaga namanya Erasmus. Nah, itu sebuah gedung khusus ya yang menunjukkan semua kebudayaan Belanda, makanan-makanan khas Belanda, pendidikan di Belanda, namanya Erasmus. Begitu pula kedutaan Perancis. Ada lembaga, ya saya nggak bisa baca kalau bahasa Perancis, tapi soal kultural. Jadi lembaga kebudayaan Perancis. Nah, di semua kedutaan besar, negara apa saja, maka ada lembaga khusus yang menunjukkan budaya, makan dan semuanya. Jadi kalau ada saudara di Indonesia
pengen keliling dunia, tapi nggak punya uang, nggak punya waktu. Ya coba usahakan. Datang ke ibu kota, ya Jakarta sekarang belum pindah ke IKN. Usahakan, saudara pilih negara mana yang saudara ingin tahu. Datang ke kedutaan. Diizinkan kok, diizinkan. Semua terbuka. Nah sampai situ saudara bisa punya gambaran, oh itulah. Nah kalau 2 Korintus 5 ayat 20. Saudara dan saya adalah duta besar kerajaan surga. Duta besarnya Tuhan Yesus. Maka semua orang yang ingin tahu surga harus berjumpa kita dan izinkan nginap di rumah kita. Barang semalam atau 2 malam, tergantung perjanjiannya. Nah begitu saudara itu ingin tahu surga dan bisa tinggal nginap di rumah kita, maka mereka berkata, oh ini surga itu. Itulah gereja. Jadi gereja itu bukan perwakilan sinode yang mewakili satu doktrin, tidak. Gereja itu adalah kantor duta besar kerajaan surga di bumi. Ada komen, banyak orang terhalang mengenal Bapa di surga karena duta-dutanya tidak bisa mempresentasikan Bapa secara benar. Ampun, itu kesalahan kita. Saudara, menyedihkan sekali. Jadi hari ini kerinduan Bapa itu. Ingat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi sama seperti surga. Itu kerinduannya, lewat hidup kita. Jadi nggak sibuk menyatakan agama ini, agama itu, tidak. Ayo masing-masing kita sekarang tahu apa kerinduan Papa paling dalam. Menyatakan kasihnya. Bukan menyatakan kita agama apa, Protestan, Katolik, Pentakosta, Baptis, Advent, tidak. Tapi menyatakan, mengenalkan pribadi. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, kedutaan besar itu. Ya, ingat berapa kali ada perang, berapa kali ada bencana alam di negara-negara tertentu. Maka Kementerian Luar Negeri yang berdomisili di Jakarta wajib mengumumkan bagaimana warga negara Indonesia di tempat-tempat yang sedang kacau, baik karena perang maupun bencana alam, maka perwakilan negara Indonesia di negara yang sedang perang atau kena bencana, itu wajib melindungi warga negaranya. Nah, begitulah saudara dan saya sebagai kedutaan besar kerajaan surga di dunia. Kalau ada sesama anggota kerajaan surga yang tinggal di sekitar kita dan kena masalah, maka saudara dan saya wajib menolong mereka. Ingat itu, wajib menolong mereka. Karena kita perwakilan surga dan mereka perlu perlindungan. Nah, yang nomor 3 ini hebat. Saudara cari nanti ya tulisan-tulisan tentang ini. Namanya suaka. Ada kata lain, kekebalan diplomatik. Ada lagi bahasa Inggris immunity. Jadi begini, semua kedutaan besar negara apa saja di dunia, termasuk negara komunis, negara ateis, penjahat yang sedang dikejar oleh aparat di suatu kota di negara apa saja, dan penjahat ini tiba-tiba lewat di depan kantor konsulat jenderal atau lewat di depan kedutaan besar negara apa saja, wajib penjahat ini dilindungi kalau dia bisa masuk ke halaman konsulat jenderal atau duta besar. Aparat keamanan negara tersebut yang sedang mengejar penjahat ini tidak boleh menyentuh. Sebab ini wilayah negara lain, walaupun ada di negara ini. Nah, itu namanya kekebalan diplomatik atau suaka. Saudara, literatur tertua yang menuliskan tentang itu ada di kitab Bilangan. Maaf, saya lupa pasal berapa.
Nah, di dalam kitab Bilangan, suatu hari Yahweh Tuhan bicara kepada Musa. Musa, kamu harus milih 6 kota yang disebut kota perlindungan. Jadi kalau ada budak, ada orang jahat tertuduh dan bisa lari ke kota itu, maka hukum tidak boleh menghukum dia. Dilindungi dulu, baru nanti akan diproses. Nah, sejak ribuan tahun yang lalu, ketika Tuhan menyuruh Musa menulis itu di kitab Bilangan, maka lahirlah sistem politik yang seperti itu di semua kedutaan. Maka itu kalau saudara dan saya, ini ayat terakhir, menjadi duta besar kerajaan surga, maka ada orang jahat yang datang ke kita. Ingat tadi, ada orang jahat yang sebagai batu gosok untuk ngasah kita nggak boleh tolak, harus lindungi. Yohanes 20 ayat 23. Kita lihat ayat ini. Jadi kerinduan Papa lagi sekali. Bukan kita rajin doa. Papa nggak pernah ngecek. Tadi pagi Daniel kamu doa pagi berapa jam? Hari ini kamu baca Alkitab berapa pasal? Enggak. Persembahanmu berapa? Enggak. Dalam bulan ini rajin ibadah enggak Daniel? Tidak. Papa enggak tanya hal itu. Yang Papa tanya adalah bagaimana kita mengasihi orang lain yang jahat sekalipun. Seperti Papa mengasihi kita. Nah, ini tugasnya duta besar. Gereja Tuhan, murid-murid Yesus. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Saudara, ini dia. Jerry kenapa? Ini yang Tuhan ingin. Saudara dan saya punya tugas. Diberi mandat tertinggi, diberi otoritas tertinggi untuk mengampuni dosa orang. Jika kamu mengampuni dosa seseorang, dosa orang itu diampuni. Terus PES-nya, kali. Terima kasih Bapak, tugas yang luar biasa. Kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Tuhan juga mengampuninya. TSI, dengan tuntunannya, kalian akan menyampaikan berita pengampunan kepada orang-orang lain. Dan Roh Kudus akan menuntun untuk mengetahui dosa-dosa yang tidak diampuni. Nah, itu tugas kita. Dan ini tugas duta besar. Ini kerinduan Papa. Jadi lagi sekali hidup pribadi kita, hidup, Samarinda harus keluar ya. Hidup pribadi kita itu duta besar. Hidup keluarga kita itu kantor duta besar. Jadi siapa saja boleh datang dan harus kita terima tanpa mempersoalkan agama, suku, status sosial, status pendidikan, tidak. Gara-gara firman ini, sekian puluh tahun yang lalu, Tuhan memberikan saya sebuah kalimat. Kalau saya ingin jadi berkat, pokoknya orang, asal dia manusia, saudara dan saya wajib menyatakan kasih yang sama yang Papa beri kepada kita dalam kondisi kita masih bajingan tengik, masih rusak, bejat dan menjijikkan. Pokoknya orang tanpa mempersoalkan agama, status sosial, pendidikan, tidak. Iya, boleh di-sharekan. Tapi Koden belum tahu loh, angka belatu. Ya, siapa ini ya. Betapa indahnya dunia kalau saudara dan saya sebagai duta besar kerajaan surga mengampuni semua orang yang datang. Ya, tapi kamu juga harus melakukan. Hati Bapa yang penuh belas kasih merangkul menyambut kita anak-anaknya yang berdosa. Dan banyak orang membutuhkan Bapa yang penuh kasih, amin, lewat kita. Dan ampuni ya orang pernah nyakitin kamu. Dan inilah kerinduan Papa yang paling dalam. Bukan kita jadi orang yang beragama terus fanatik, terus merasa diri paling suci, dan gak mau menyentuh orang lain. Jangan. Terima kasih Tuhan untuk tema yang luar biasa.